Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa qala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian rutin, kajian pagi subuh Masjid Al-Manar, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Parakan, ingkang sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat, tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita munjukaken raos syukur alhamdulillah ngantos dinten menika, ngantos hari ke-22. Ada yang mungkin muni gek 22, ana sing wis alhamdulillah 22 iki beda meniki maknane. Nek semene gek 22 wis suwi. Arek bodho ngenteni sih suwi. Gek 22 nek suwi ini wis alhamdulillah 22 berarti meh bodho. Maknanya kan beda kata-kata itu. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama berbekal diri, ya, menambah bekal sangu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Niki materi yang lalu apa ya? Oh, belum selesai? Sudah selesai? Sampai? Mata asal tak pindah materi, tak pikir bisa selesai. Belum selesai nih gue. Asal rampungnya mboten ini. Apa yang belum? Oh, yang ketiga. Ya, siap. Oh, ngoten. Yang ketiga. Yang tiga. 3 petingan amal yang ketiga. Gitu toh? Ya. Amal pertama napa Bapak Ibu? Tilawah. Pun tilawah. Yang kedua salat. Nah, ini sekarang yang ketiga. Infak. Infaknya pinten? 1000. Ya, niki sakniki pun ditarik dari peredaran sing 1000 niku. Ditarik dari peredaran untuk infak. Jadi sekarang yang infak yang merah gitu ya. Oke. Baik sekalian kita lanjutkan, masih ada waktu cukup panjang karena masih 8 hari gitu ya untuk bisa menambah bekal kita. Sekarang kita ini terus dipasang. Jadi ini keterangan dari baginda Nabi, hadis Bukhari Muslim. Ya. Kita ngaji hadis Nabi, riwayat hadis sahih
Kata Nabi, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Gitu. Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya. Berusaha dengan tangannya ini maknanya berarti kita harus punya keahlian. Kita punya keahlian sehingga bisa bermanfaat untuk diri dan bisa bersedekah. Jadi setiap kita harus punya kecakapan hidup. Itu harus ada ketelatenan, ketekunan yang akhirnya menjadi sarana kita untuk mencari keberkahan hidup. Jadi orang tua dan guru-guru hari ini, para orang tua dan guru wajib membekali anak keturunan dengan keahlian. Setelah 2 kewajiban sebelumnya diberikan. Ada 3 yang harus kita pahami sebagai orang tua dan guru-guru atau ustadz-ustadzah di sekolah, yaitu bagaimana anak itu bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta. Yang kedua, bagaimana mengkondisikan anak juga punya hubungan yang harmonis dengan sesama, yang kemudian sering disebut hablum minallah wa hablum minanas. Dan yang ketiga, bekali anak dengan keahlian. Ini kalau ketiganya ini sudah diraih, ini sudah memenuhi bagaimana hidup standar. Karena hubungannya dengan Allah sudah baik. Jadi menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Berarti ibadahnya sudah baik. Kaitannya dengan Allah. Yang kedua adalah bagaimana dengan sesama manusia. Apik karo tonggo, apik karo konco, kan gitu. Bahkan dalam Islam akhlak bermusuhan saja ada ilmunya, kan ngoten. Maka ada fikih jihad gitu kan, ada fikih macam. Ada fikih yang memang berhadapan dengan Sang Pencipta, ada juga fikih seperti muamalah. Fikih muamalah sesama dengan manusia harus ada. Termasuk itu yang kemarin saya matur, termasuk nek pinjem itu yang harus juga ditulis. Pinjam meminjam harus ditulis. Bahkan ayat yang menerangkan tentang utang itu paling panjang dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran, hingga 1 halaman. 1 ayat 1 halaman itu surat tentang utang atau ayat tentang utang, semua diatur. Memang Islam ini agama yang turun dari langit untuk mengatur siapa yang di bumi. Jangankan sing iseh urip, wong sing wis mati diatur kok. Padahal wong mati ki ora obah. Nek obah medeni bocahane urip golek duit. Ngono. Sing ora obah wae diatur kon. Ini hebatnya agama kita ini. Dadi nek ana sing kok pindah agama iki jare golek agama dineh. Kalau ada orang Islam ya kan, kok kemudian nyari agama lain, ini mau nyari apa lagi gitu loh. Kita ini hidup diatur, apa meneh sing saya ubah, sing ora ubah diatur kok. Cara ngurusi jenazah diatur. Padahal sing jenazah ki ora protes, mbok guang kalen ora protes. Jenazah kelekake ora jengkel kok. Apa jengkel yo ngoyak sing elekke. Kan niki ngono diatur kok. Cara mandinya, cara mengkafaninya, cara nguburnya, sholatnya saja beda. Sholatnya saja beda, ini hebatnya agama. Mandinya juga harus pakai air, tidak boleh ganti oplosan pertalit gitu. Oplosan pertamak gitu, karena kemarin sudah dapat sekian triliun, mati di apa?
dimandikan dengan pertama koplos. Hebat agama kita ini. Nah, setelah kita merasakan nikmatnya agama ini, maka kita mesti ya punya kewajiban untuk mengajarkan kepada yang lain, untuk menyampaikan agama ini kepada yang lain dan seterusnya gitu. Berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya. Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Ini umum, bentuknya umum. Gitu, bisa menolong dengan dana, dengan uang, bisa menolong dengan tenaga, bisa menolong dengan mencarikan solusi, terobosan, kan begitu. Ya, kemudian mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan. Mencegah orang lain yang akan berbuat kejahatan itu sedekah, atau memerintahkan orang lain supaya beramal kebaikan itu sedekah. Tidak mesti uang, itu tidak mesti uang. Kalau harus uang, kasihan yang nggak punya uang, nggak pernah sedekah. Maka Islam ini sekali lagi syariat yang sempurna, gitu. Bahkan dikatakan dalam hadis, termasuk bagian dari iman apa itu? Imatatul adza anitorik, menyingkirkan duri penghalang dari jalan. Ini kebaikan. Jadi menghilangkan duri, ada beling, ada kerikil, ada ri di jalan disingkirkan supaya orang lewat tidak terganggu. Ini kebaikan, ini sedekah. Kok malah ono sing masangi paku misalnya, atau malah masangi eri, masangi mungkin yang ini itu supaya orang terganggu. Iki maksudnya piye? Kalau itu saja dalam hadis wa adnaha imatatul adza anitorik, hadisnya gitu. Wa adnaha imatatul adza anitorik, iman yang paling bawah, adnaha itu, adna paling rendah itu menyingkirkan duri di jalan, itu paling rendah. Nek juk malah masangi duri, ini ora iman rendah lagi, bobrol iman. Saking parahnya. Ada orang yang seneng orang lain susah, ya. Ini ada orang yang seneng orang lain itu nggak nyaman. Bentuknya nggak mesti masang duri ya, nggak mesti. Tapi orang yang mau berbuat dalam sebuah kebaikan digagalkan. Nah, pengajian digagalkan, nonton boten. Ini kan menciptakan ketidaknyamanan. Ngaji di demo, ngaji kok di demo dan sebagainya. Ada orang yang mau mendirikan pendidikan di demo, mendirikan lembaga pendidikan tidak senang gitu. Ini terjadi, Pak. Padahal dia itu di atas jalan untuk apa? Agar manusia tahu kebenaran. La'allahum yarsyudun. Tapi banyak orang yang tidak suka begitu. Ngaten selanjutnya. Kewajiban sedekah. Rasul bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Ini kata Nabi. Hadis Bukhari, Ahmad, Nasai. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Seorang suami berikan infaknya kepada istri. Seorang bapak berikan infaknya kepada anak. Itu infak wajib. Jadi yang punya kewajiban memberi infak itu suami. Gitu. Infak kepada istri. Infak ini aslinya kan nafako itu.
Tapi dalam bahasa kita wong Jawa dadi nafkah. Nafako kan dadi nafkah. Karena kulino toh. Nafkahi gitu, nafkah. Jadi yang punya kewajiban adalah suami, bukan istri. Malah istrinya kerja keras pagi siang sore, suaminya malah nunggoni ning pemancingan. Wonten mboten niku? Wonten. Dadi Sunan Joko Kali. Nunggoni kali hingga malam 21 Ramadan isih jaga kali. Ada yang gitu. Nanti istrinya pagi ngantar, sorenya jemput. Wah ini kan sakinah mawadah warahmah gitu. Piye ngono. Jadi suaminya ngantar ning pemancingan, nanti istri pulang kerja jemput di pemancingan. Niki ngeten njuk arek kepiye konsep hidup. Bapak Ibu sekalian, suami itu berdosa ketika dia kewajibannya tidak ditunaikan. Kalau suami memang ada uzur, itu baru suami tidak kena dosa. Jadi kan tidak mungkin, ini juga gimana sekarang hubungannya? Istri supaya suami tidak dosa, masa ndongake muga-muga bojoku setruk ngono. Meralih dosa kan susah juga kan? Karena kata suami sakit itu kudur, istri jadi kerja, kan gitu. Nah sekarang itu pekerjaan laki-laki diambil perempuan, ini juga problem hidup. Mongko laki-laki punya otot, ini kan nanti problem ke depan pas semakin berat. Pabrik-pabrik menerima perempuan, laki-laki tidak. Hanya punya otot orang dikai gawean piye? Nah gitu, ini harus dialihkan. Ngono do ngamuk piye? Sing ngamuk wong diotot lho. Kan gitu. Arek ngerampok gitu kan. Laki-laki punya potensi wong awake kuat. Ini sekarang jadi problem terus. Ndak berhenti. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan laki-laki diambil perempuan. Apa meneh perempuan glondong barang. Priso glondong. Mulai balap kayu-kayu walas mumet meneh gua mangguli kayu albasia ngono. Albasia napa? Sengon. Kok perempuan kok mangguli kayu barang sing laki-laki wae bagian apa? Mesti. Ya toh Pak, wah ini kan problem. Banyak persoalan-persoalan nanti ke depan ini ketika pemerintah tidak hadir. Pemerintah harus hadir dalam dunia syariat. Diatur. Kalau ndak ya wis kono arepe dhewe kacau, Pak. Nek sing wong berotot do ngamuk kepiye? Ngomong-ngomong sing diotot kompak, jo mulai ngono. Berapa kekuatan keamanan gitu nanti? Sekarang satu kecamatan berapa personel polsek? Berapa personel koramil? Kan gitu, Pak. Hitung-hitungannya. Ndak mampu, Pak. Walau sak kampung, sak kecamatan ini pirang desa. Banyak desa mumet kabeh, idene padha kabeh, arek piye sing ngatasi? Kan gitu. Ini nyun sewu ke sana enggak apa-apa dalam rangka untuk ya kita. Maka yang punya wewenang, yang punya kekuatan tanda tangan ini betul-betul digunakan untuk apalagi yang jadi anggota dewan. Gitu kan? Ini punya kesempatan untuk berbicara. Itu yang punya anggota dewan. Punya anggota dewan. Nah, dewan ini dewan apa? Dewan ini dewan suro, dewan suka rokok, dewan suro, dewan suka rokok. Gitu Pak sekalian. Tugi pundi wau? Di tanggunganmu tadi ya. Dan sebaik-baik sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Cukup itulah yang kemudian dalam bahasa kita, bahasa syariat akhlak namanya akhlakul mahmudah, akhlakul karimah itu merasa cukup itu dengan qanaah. Qanaah niku nrimo ing pandum. Orang kalau sudah sampai tingkat ini bagus.
tidak pengen memiliki miliknya orang lain. Itu nanti qanaah. Terjadinya musibah, terjadi masalah itu kan bermula dari mata. Mata yang melihat kemudian pengen hatinya apa yang dia lihat. Kalau orang sudah bisa mengendalikan mata, tidak pengen hatinya tidak pengen, aman. Kenapa kita pengen tas baru? Karena melihat tas temannya bagus, baru. Kenapa kita pengen rumah baru? Karena ada rumah lain yang lebih bagus. Kenapa kita pengen sepeda motor lain yang baru, yang bagus? Karena melihat. Yang paling pokok itu di mata. Atine ora sehat. Ya nek duwe duit tuku, nek ora duwe duit utang ora oleh. Ngamuk ngono. Dari mata dulu. Maka orang yang bisa mengendalikan mata, ya, dia akan terhindar dari sifat rakus. Rakus itu tamak. Tamak itu apa, Pak? Singkek. Sing dice. Oh tekan kono opo dimbat ki lho. Ah Masya Allah, sembarang. Ya ini kenapa rakus, enggak qanaah. Wabeh disabet kok. Gitu. Memang manusia ini enggak punya ilmu, enggak punya apa ilmu agama terusnya, enggak ada jiwa qanaah. Ya Allah, Pak. Jangankan daging balung enteki kok. Kucing ora kumanan, Pak. Ilmu yang namanya pelunak tulang itu perlu ngesek. Kucing ngalik-ngalik nyong endi, Pak? Ya toh Pak Bu. Watanya tulang balung iki kok ya iki bagiane jin kuwi iki. Balung kan makanane jin. Aku saiki manusia bareng dodolan balung. Jadi kalsiumnya kurang. Kurang kalsium yo maem. Aduh kacau, Pak. Memang orang yang semakin meningkat ilmunya enggak dikendalikan oleh halak agama, ngasih rahmatal alaminnya hilang. Rahmat kanggo kucing ora geduman kok. Ya kan, kucing lingu. Kenapa? Balunge entek kok. Dibuka kok ya ora ono ki. Nggarek wulu tok lah, ya wulu ya mumet ana kucing doyan wulu. Ya Bu ya, wah ini insyaallah. Jadi rakus betul manusia itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, isnani layasba'ani, dua orang yang tidak akan pernah kenyang, dua orang yang tidak akan pernah puas. Tolabul mal wa tolabul ilm. Orang mencari harta benda, tolabul mal. Orang mencari banda dunia itu tidak akan pernah puas. Wa tolabul ilm, dan orang yang mencari ilmu tidak akan pernah puas. Jadi orang yang tolabul ilmi itu merasa bodoh terus, saya nggak tahu, terus ingin terus belajar. Itu benar. Nek ada orang sudah menurut ilmu juga merasa puas, nah itu nggak benar. Yang benar itu haus terus. Nah, kalau haus terhadap ilmu positif. Kalau haus terhadap banda dunia bahaya, kecuali dalam rangka menjadi sarananya untuk mencari surga gitu. Ngoten nggih. Niku tadi cukup sudah ya, merasa cukup itu namanya qanaah. Orang yang tidak pengen memiliki miliknya orang lain. Itulah yang kemudian disebut juga zuhud nanti. Orang yang zuhud itu meletakkan dunianya ada di tangannya, bukan di hatinya. Orang yang zuhud itu memakai sandal di kakinya, tidak di hatinya gitu. Ada orang yang memakai sandal di kaki, jadi ngaji mikir sandal. Karena dia memakai sandal di kaki. Jadi mendengarkan khutbah mikir sandal. Maka nek kon maju ra gelem mesti ning pinggir lawang. Tandane ngene iki lagi nematake sampai aku ilang piye. Nah, apalagi khutbah kesimpulan terakhir tinggalan sing elek jupuken sing apik. Wah, saya wedi ge. Tinggalan sing elek. Mau ku mangkat nggo sandal elek, bali ngono perintah saka khotib kok. Kon ninggal sing elek njipuk sing
apik. Yo apik ini salah alamat. Malah juga sandal sing apik Bali. Lah ini karena orang mudeng meneh lah. Dulu orang ketakutan dengan itu. Karena memakai sandal di hati. Maka nek tindak keluar ngaji, ya sudah sandal sing biasa wae ora usah apik-apik ndak malah kepikiran, ganggu konsentrasi, muncak samar kok. Jadi ada penyakit namanya samar. Samar kenapa? Khawatir, ya, khawatir gitu. Sedekah jariyah gitu. Sedekah jariyah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Ngoten niku. Misalnya sedekah dalam pembangunan masjid, lembaga pendidikan, saluran air dan sebagainya. Makanya ada pilihan-pilihan nanti ya. Mana yang prioritas. Dari sekian itu mana yang paling. Jadi sedekah pun ada. Nabi itu sering bersabda di banyak tempat juga banyak ngendika. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Di lain waktu Rasul ngendika khair lagi, sebaik-baik kalian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi Rasul ngendika itu dalam kondisi seperti apa hari itu, waktu itu dibutuhkan. Jadi kalau hari itu sedang butuh air, maka sedekah air terbaik. Kalau di tempat itu sedang butuh masjid, maka membangun masjid adalah infak terbaik. Ini ada anunya kondisinya. Jelas di situ tidak butuh masjid kok gawe ke masjid. Padahal tempat itu butuh air. Ya air. Gitu. Masa niki masjid di mana-mana dibangun. Sing ngisi masjid ra dibangun. Ya kan? Pembangunan yang berat itu pembangunan manusia, SDM. Nek pembangunan apa? Pembangunan fisik itu enggak banyak kesulitan sebetulnya. Karena boton niku pasang dhuwur manut, pasang ngisor manut, Pak. Gendeng kowe kayak ngisor ya gelem walaupun pantese ning dhuwur. Ning daerah protes, ha nek menungso pasang ngisor. Lah aku kok ning kene ngono. Angel Pak SDM itu. Apalagi bangsa kita ini bangsa yang pinter penambahan dan pinter perkalian ning ora pinter pembagian. Aku bagiannya kok semene. Inilah kedarji. Akhirnya wah dadi mutung. Dadi mundur teratur. Kok ora tok ketok gaib. Dadi ora ketokke gaib. Kenapa? Bagian kadang-kadang. Posisi yang namanya apa bangunan dan enggak protes dia. Jadi membangun fisik, membangun apa namanya pembangunan infrastruktur gitu ya, dan enggak begitu sulit sebetulnya. Yang sulit itu membangun manusia, jiwa. Nah, ini yang penting. Maka kajian-kajian kita yang setiap ahad pagi dan seterusnya itu membangun fisik. Masjid gede nek ora dinggoni yo piye. Bahkan teng wilayah Kendal niku wonten piantun disuwuni kan nek melu ndamelke masjid mboten purun. Aku tak anu ae sing cetha. Aku pripun to Pak kok anggo masjid ora cetha. Aku ora cetha. Wis tak gaweke masjid ora dinggoni kok. Sing komat niku jebule ya sing adzan ya jebule imame kok. Dadi makmum juga kok. Kan sedih Pak, yo merangkap-rangkap. Banyak tempat Pak, di barat, di timur, di selatan, di utara podo Pak. Kondisi sekarang loh, langgar musola, gitu. Niki wau kula salat subuh setengah soft Pak yo. Ora kebak sak soft kok. Ting mriku segera apa? Sentana. Iya, hanya beberapa orang memang. Penghuninya memang sedikit Pak ya. Iya, nah ini kan masjidnya cukup besar.
Ning sing apa? Sing salat yo ya ndak penuh gitu loh. Di Temanggung ini ada seorang bapak-bapak muhsinin entengan betul sering bangunkan masjid. Manakala masjid itu prioritas. Ketika ada orang datang panitia pembangunan masjid ditanya, "Sampeyan kok golek dana masjid apa wis ra cukup jamaah?" Jawabane panitia, "Nggih, nek Jumatan ujan mboten cekap." Ngantos dugi Jawi. Nek Jumatan sing arep disuwuni infak, nek subuhan piye? Wah nek subuhan nggih mboten kebak. Ngene wae sesuk sampeyan rene meneh. Nek subuhane wis kaya Jumatan. Lah pulang kalau mak plenggong wah PR nggih ngono. PR gawe masjid, ya gawe PR gawe masyarakat sing salat subuhe kaya Jumatan. Lah pulang ya mikir dawu to kuwi. Kapan masjidku subuhane kaya Jumatane. Wah lah gantem nek ini. Engko nek wis kebak ora cukup, rene tak gaweke masjid. Gitu. Ini kadang-kadang ada yang jurus begitu, Pak. Kenapa? Melihat situasi. Ada yang berbagi lain. Ngoten nggih. Selanjutnya seperti tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ini hadis yang sebetulnya hadis ini ada di dunia pendidikan. Ini bagus Pak, 3 ini ada semua. Di dunia pendidikan 3 ini ada. Waladun soleh diciptakan atau dikondisikan menciptakan waladun soleh itu ya harus dengan pendidikan. Jariyah jelas itu pendidikan, ilmunya jariyah terus. Gitu. Ilmu yang bermanfaat jelas di situ. Maka kalau ada pendidikan yang sedang membutuhkan dana juga sangat baik untuk didukung. Gitu. Kenapa? Di situ di 3-3-nya ada. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak yang soleh. Itu di dunia pendidikan ada. Ya di tingkat PAUD, tingkat TK, SD seterusnya sampai di sana itu adalah tempat juga untuk beramal yang jariyah gitu. Ya, sekarang 4 hal sedekah jariyah gitu. 1, memberi minum dan menggali sumur, hadis An-Nasa'i. Walau ini Rasul ngendika saat itu ya, artinya tidak kondisi tadi kondisional. Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia. Kata sahabat Nabi namanya Sa'ad ini yang menyampaikan itu. Wahai Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya ya? Atas namanya. Jawab Rasulullah, ya boleh. Saat bin Abi Waqqas bertanya lagi, lalu sedekah apa yang paling afdol, utama? Jawab Rasulullah, memberi minum air. Karena kondisi di saat itu sangat butuh air, apalagi apa? Kemarau ya, kemarau panjang. Wah ini ya air. Maka sekarang ada lembaga-lembaga yang membangun sumur-sumur itu. Ada banyak yang itu program gawe ki sumur. Wah ini jariyah tenan itu. Terus selama aja pakai itu, masya Allah, mengalir sekali itu. Gitu. Maka sering rebutan juga. Gitu. Hanya kadang ada tempat yang memang digawe sumur tidak bisa. Gitu, karena kondisi mungkin tanah yang tidak sama. Nih, jadi bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu bisa. Lah apa bentuknya? Yang paling utama air tadi. Kalau di situ bentuknya memang butuh air, tapi yang lain juga bisa. Gitu. Ada mungkin seperti sini apa programnya PCM-nya? Muhammadiyah Center buat gedung. Oh, di mana tempatnya? Oh gitu. Tanahnya sudah ada. Alhamdulillah. Sudah berapa luasnya? Alhamdulillah, wah, luas sekali. Untuk sudah lumayan lah 2000. Masjid dan lain-lain ya.
Lah ini kesempatan baik sekali. Gitu. Jadi di mana namanya kampungnya? Karang Bendo. Bendo Tegalroso. Gitu. Jalan Ngadirjo, ngoten nggih. Sebelah POM SMA Negeri kiri jalan ada lapangan. Oh gitu. Oh nggih. Oh iya. Wah, Masya Allah. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Lah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya mau menghadiahkan kepada orang tua yang sudah nggak ada. Oh ini jariah. Atau putra penjenengan, putra putri yang sekarang sudah di luar sana, ono sing luar negeri barang misalnya, ono sing di Jakarta, ono sing Surabaya, kabari untuk ikut ada apa atas namanya atau nama mbahnya, gitu kan, orang tuanya. Ini bagus sekali. Ini yang sebetulnya dibawa. Ini yang nanti dibawa. Nih yang sekarang dikumpulkan itu belum tentu dibawa, gitu. Yang dibawa ya ini. Makanya yatbaul mayit salah satun sing ngeterke mayit kuwi telu, amaluhu, maluhu, ahluhu, gitu ya. Yang dua fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Fayarji'u isnani sing loro bali, wa yabqa ma'ahu wahid sing tetep ngancani siji. Maluhu bandanya Bali, ahluhu keluarganya Bali, wayab kom awahid tinggal siji, amaluhu amale sing ngancani. Lah ini yang juga diingat-ingat. Kalau yang dua pulang kok, bandane pulang, bandane ki tekan kuburan terke mobilnya Bali. Minimal jarit gawe lurup, jarite Bali kok ora tek kono kok. Mula jarit ora wani kok nyileh ngon tanggane Bu ngampil jarite damel napa? Damel tutup mayu. Mrimpeni kula mangke. Mrimpeni kula mangke ora wani. Lah gitu sampai jarit itu bandannya. Jarit itu miliknya gitu kan. Akhirnya balik. Gitu. Yang kemudian ahluhu mbok dulu pernah ngendika cinta apa sehidup semati, yakin orang ngancani wis to. Kok muni sehidup semati mbandang mati tunggoni ning dhuwur makam. Waduh, aku gawe ning RSJ to. Mesti ditinggal itu makam. Gitu. Lah ini jelas walaupun dia mengatakan saking cintanya sehidup semati, bahkan sampai mabuk, dunia ini hanya milik kita berdua, kabeh do kontrak. Dek tok sing duwe. Ini tetap orang mungkin kok mati tinggal. Lah amal itulah yang harus ditoto. Yang kemarin mungkin sudah pernah saya kaji, itulah umur kedua ya. Pernah? Lali. Belum? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat Yasin ayat unjul ngono ae. Ayat 12. Belum pernah ke situ. Wah ini khusus Pak, ngaji itu nanti. Untuk apa ngajine ning kono ngono. Gitu. Ini nanti Allah ngendika dengan kalimat atharahum. Jadi umur itu ada dua. Umur pertama umur usia fisik yang hanya 60 sampai 70. Yang kedua adalah umur karya. Yang tidak bisa nulis karena bukan ulama, ya karyanya dengan harta. Kalau Imam Bukhari ulama dengan tulisan beliau. Imam Bukhari meninggal tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Sekarang 1446. Oh, pinten tahun umur Imam Bukhari? Umur kedua loh. 1446 dicikuk 256. 1000 pas
Apa susu. Jadi nek berapa? Itu 1190. Umur kitab Sahih Bukhari itu sekarang sudah 1190 tahun. Usia beliau di bumi ini hanya 54 tahun. Hidupnya di bumi hanya 54 tahun. Itu Imam Bukhari. Tapi karyanya, peninggalannya 1000 tahun punjul. Itu yang dikaruniai ilmu. Ada yang dikaruniai tanda tangan kan ngono. Tanda tangannya bisa panjang umur itu kalau paham. Bahagia kalau jadi pejabat kok ngerti agama. Menandatangani yang bisa memperpanjang usia. Orang memperpanjang dikuyo-kuyo di jungkir walik karo malaikat. Nah, tanda tangannya nggak genah kan sesuk ning kono dijengking di kapake malaikat itu. Ini kalau paham. Maka kalau orang yang jadi para pemimpin itu orang yang beragama, rakyatnya makmur nanti. Kalau rakyat tidak makmur karena pemimpinnya yang dolim, mesti begitu Pak. Gitu, akan terjadi gitu. Karena kebijakan pemimpin itu betul-betul kuat Pak. Kuat sekali pemimpin itu. Entah apa namanya tanda tangannya. Wabeh ora oleh metu omah lak do ning omah kabeh. Wabeh do ngemil wae ning omah, gawe tai kucing kabeh. Karo untuk cacing. Ini perintah kalau sudah begitu dadi Pak. Kemarin maskeran kabeh, maskeran Pak. Gitu. Kabeh maskeran. Itu ono sing ora wani to metu wae wedi. Karena apa? Memang penting Pak. Ya makanya pemimpin kebijakannya, apalagi hakim lebih ngeri lagi. Itu kanan kirinya neraka surga. Salah keputusan rokok ya. Gitu. Ngeri kalau udah sampai sana. Ngoten nggih. Selanjutnya ini yang pertama. Yang kedua, memberi makan. Gitu. Memberi makan ini panjang ini usianya juga. Karena orang iso makan, iso bergerak, iso obah. Maka orang-orang soleh dulu, kalau sesama orang soleh berkunjung, ya orang yang diaturi dahar, dia seneng nek dahar di tempat orang soleh. Karena daharnya di tempat orang soleh, yakin halalnya. Maka orang soleh nek maem di tempat orang yang soleh, maame rada semego. Semego niku ndemenakake tewal-tewel. Oh basa Jawane meneh. Lableb. Yakin dia nek saya maem, saya fisik kuat, saya tak gunakan untuk beribadah. Kan gitu, buat kemana-mana untuk beribadah. Maka yang memberi makan Pak, puas seneng, yang makan juga seneng, yakin ini makanannya halal. Yang diberi makan seneng, orang ini setelah makan dia akan kemana-mana untuk beramal kebaikan, dia dapat pahala. Itu memberi makan orang baik. Maka kalau sesama pengajian berkunjung, ini jamakan sama-sama punya frekuensi yang sama, nek pas kunjungan ngoten wah di anak-anak ki rapopo apik kuwi, wong apik kok. Maka sampeyan mbok dolan nggonku, engko tak sembelihke pitik. Wah, seneng to. Utawa engko tak kurungke pitik, nek sampeyan teko tak sembelih. Sing sembelih sapa kuwi? Sampeyan ning nggonku, engko tak kurungke pitik, nek sampeyan tekan omahku tak sembelih. Sing sembelihke pitike apa wonge? Ini maknanya beda kuwi. Ngono lho. Ya seneng lah. Orang beramal soleh, ya orang sehat beramal soleh, yang maringi sesuatu seneng. Karena dia yakin apa yang kemudian sehat badannya itu digunakan untuk kebaikan. Gitu. Nek ini budaya Jawa masih bagus ini. Jawa masih gitu. Dulu ya Allah, orang tua dulu gitu ya gitu. Oh apa sih ngono? Biyen ki ana kimpul, midro, ganyong, uwi, suwek, gembili, wah saiki ora ono. Saniki wong jangankan kok telo goreng wong kok telo biyen ki telo bakar ya. Telo bakar itu telo goreng wah
Biyen ki telo bakar niku resikone dadi entut kok. Apa meneh ora patiya mateng. Waduh. Ah sakniki kok jangankan kok telo goreng, wong sakniki niku degan goreng wae ana kok. Goreng, Bu. Wau dalu kula maem degan goreng. Hah? Samarinda. Oh, ora mudeng kula. Ora pati mengikuti perkembangan bangsa cemilan. Nah ibu-ibu kok apal ya Bu? Wong ibu itu siji ngemil, loro ngemol, loro ngomel. Tiga itu mas selalu mengikuti itu Bu. Ngemil, ngemol, ngomel. Ngemol tuh gitu Bu. Mula penjenengan bapak-bapak, ibu-ibu nek mliyati piantun sudah umur kok berdua-duaan ngasek mlebu pasar do cekel-cekelan, itu bukan harmonis, ekonomis. Pak ngono. Di Pak aja rono ngono lho. Nek rono blonjo mesti. Cekel ae aja rono-rono to Bu. Ngopo to Pak sampeyan kuwi aja, mesti tambah dana. Karena ekonomis. Nek ngasek colake blonjo. Sedo ngaji mah guyon Ibu. Yang ketiga, ya, 5 menit lagi. Yang ketiga, membangun masjid. Wah ini malah ada masjidnya barang besok ya. Ya, jadi ada masjidnya barang, masya Allah. Mudah-mudahan perkembangan Parakan ini semakin luar biasa ya. Munculnya generasi muda-muda. Nah, Ustaz Tamim barangnya masih panjang yuswa ya. Umur berapa kan? Yuswa berapa? 17 tahun. Piro kan? Sekarang 38. Masih panjang toh. Yang penting ada SDM, Pak. Jadi jangan sampai membangun fisik tidak mengikuti SDM-nya. Maka butuh sekali nyekolahkan, Pak, nanti ke depan. Sekolahkan generasi kita, pulangnya kembali. Enggak gitu nanti hilang, Pak. Nanti ada bangunan-bangunan nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngopeni, nggak ada yang ngisi. Maka mulai sekarang pun bersamaan. Kayak PKU kita ini kan nyekolahkan dokter spesialis, nyekolahkan gitu. Ada yang sekarang disekolahkan itu di Airlangga ya, di Surabaya. Ini sedang nyekolahkan lagi yang spesialis bedah saraf. Bukan dokter saraf. Kalau dokter Akhiruddin kan saraf. Ini bedah saraf. Bedahnya. Dokter Akhiruddin nyekolahkan lagi apa namanya? Ahli bedah, nanti bedah saraf. Ini 6 tahun Pak sekolahnya. Walah Masya Allah. Oh tidak baik sekali ya, kebetulan yang dulu disekolahkan ini yang kami rekomendasikan untuk anaknya taat, soleh itu tawadhu, ini dokter umumnya di UMS. Kami minta tolong ini dikader untuk PKU jadi sama Pak Sigit saat itu. Alhamdulillah, ini penting. Harus kita punya rumah sakit besar, kalau nggak nyekolahkan repot. Nah termasuk kita mau bangun ini Islamic Center ya, itu nanti harus ada. Kalau memang para putra kita nggak ada, ya dari mana yang kita ambil? Mungkin ada kenalan bapak ibu di kampung kayak ono bocah pinter raiso sekolah, bapak ibu era mampu, ambil itu dana masjid menyekolahke, bisa untuk dikulah itu kan gitu. Nah, nanti pulangnya mereka liung diur kaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun, At-Taubah 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat penting, Pak. Dulu kami Jarem diajarkan Mbah Kiai, Mbah Giyanto, Mbah Sugiyanto, Pak Kiai dulu ayat itu. Jadi harus ada yang menekuni. Maka dulu Assalam punya harapan punya akademi ulama. Apendul namanya. Apendul, Akademi Pendidikan Ulama, nggak Apendul. Sampai sekarang belum terlaksana, Pak. Nah, siapa tahu nanti ada Akademi Pendidikan Ulama di Paraan. Apendul ngono ya. Malah gampang, Apendul apa kuwi? Akademi Pendidikan apa lo Apendul niku? Gitu ya. Ya gitu. Masya Allah, ini memang penting, Pak. Adi broyo wong niki jamaah akeh kan gitu, semakin banyak. Sekali lagi putra-putri yang hari ini jadi orang yang nyun sewu sukses dunia, jadi apalah yang juga mudah, dalam arti Allah mudahkan untuk mencari dunia rupiah,
Alamatkan ke sana. Itu yang akan ngancani di akhirat. Nek ora anu selalu dielingake. Nek dikumpul kirano rampungi lah. Gitu kan. Tapi ada ke sana, ngoten nggih. Termasuk di dalamnya ada masjid. Yang terakhir, jam 6 nggih. Yang keempat terakhir membantu pengembangan ilmu. Nah, gitu. Melalui pembangunan gedung pendidikan, membiayai sekolah bagi fakir miskin, mencetak Al-Quran dan kitab hadis, menerbitkan buku, majalah dan lainnya. Nah, ini amal saleh dan kebaikan seorang mukmin yang tetap lestari setelah kematiannya adalah ilmu yang diamalkan. Nah, Bapak Ibu, nek sekolahan itu nanti di situ ada tempat untuk tholabul ilmi, nanti tempat ini itu akan kejariahnya terus. Kenapa? Karena seandainya dan tidak berdoa ya, seandainya terjadi musibah, terjadi malapetaka sampai sekolahnya rata dengan tanah, misalnya gitu, tapi alumninya dari lembaga pendidikan itu sudah semebar, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan, mendakwahkan kemana-mana, ini masih jariah terus, walau lembaga pendidikannya sudah hancur rata. Ning kan itu masih meninggalkan ilmu, meninggalkan orang-orang yang terus berkiprah untuk kemaslahatan umat. Ya. Walaupun umat-umatan. Dong seneng ngaji kaya ora leren, mandang wis leren ra tau ngaji. Wonten mboten niku? Pundi niku? Amerika napa Ameriki? Lah kan gitu kadang-kadang babar blas ora tau ketok. Ning di gaib mana? Gaib. Nah, ini penting. Jadi ada kesempatan yang baik. Kalau Imam Bukhari berkarya dengan ilmu, lah ada yang Allah karuniai berkarya dengan harta benda. Berkarya dengan kemampuan yang ada, tetaplah masing-masing mesti punya kelebihan. Orang mesti punya kelebihan. Apa yang bisa ia sumbangkan untuk kemaslahatan umat, dan itu menjadi usia kedua, umur kedua. Ini ketika dipun Allah wis apal ya. Ya ini wala ada. Nek pun sedekah ya, jangan sampai diiringi dengan kata-kata yang tidak nyaman. Gitu. Jadi ikhlas itu dalam kondisi 3 Bapak Ibu. Qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Orang yang ikhlas itu qoblal amal, sebelum beramal dia ikhlas. Indal amal, pas beramal ikhlas. Yang ketiga ba'dal amal. Ada ujiannya ketika mau beramal sudah ikhlas. Ketika sedang beramal ikhlas. Ba'dal amal kadang tergoda. Coba ora ono aku ora dadi kuwi. Ini bahaya. Hilang itu amalnya. Coba aku ora melu nyumbang, apa ya wujud kaya ngono. Ini nanya ba'dal amalnya hilang. Biyen kayak sadurunge ya ikhlas, kayak pas ngamal ikhlas. Setelah sekian lama karena tidak dijadikan apa itu? Tidak dijadikan apa nopo siapa? Pengurus dan lain-lain. Wah, ini ujian berat. Gitu, karena tidak dijadikan apa akhirnya apa nggih hilang, mengungkit ini wala ada itu mengungkit-ungkit. Jadi iman tenan itu sudah lah gitu. Sudah ngaji sing ikhlas gitu. Ngaji sampai agim sing ikhlas kan gitu. Bahasan agim bojo loro dadi ora ikhlas. Wonten mboten? Ono kok sampai fotone dobong, jengkel aku iki. Padahal biar bangga sekali foto ning sampingnya agim dipasang ning ruang tamu. Masa ngono kabar masna ngono. Gitu Bu, preso masna. Iya, itu akhirnya rame kabeh, para ibu-ibu do demo kabeh karo agim. Wong sing oleh sing nglakoni kono kok kene melu jengkel ki jane alasane apa? Kan agim bojo loro, bojo sing pertama oleh-oleh wae. Kok sing ngene ora dadi bojone melu geger. Lah lucu meneh to kuwi. Kok protes wong sing kono ora apa-apa akhire sing ibu bojone melu geger. Oh kabeh do protes, aja melu protes dhewe to.
Ya itulah kadang manusia begitu. Orang hubungannya kan gitu. Nah makanya kita ini qoblal amal, ba'dal amal, indal amal. Ngaji itu kan Bandung Darut Tauhid tenanan kok mbah sekian tahun aplek kudus. Wis ora sida ikhlas. Diwasnene mbiyen tak parani barang bayar. Begitulah mudah-mudahan enggak begitu nggih. Ini teh rambung, Bu. Nah, ini ada lagi. Nah, ini pun ya. Nah, gitu sama dengan tadi. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Molor 5 menit enggak apa-apa nggih. Mungkin apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Monggo disengkuyung bareng-bareng kebaikan-kebaikan di sekeliling kita. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan yang akan terus mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan setelah menghadap Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.